saat mukallaf ya. Saat mukallaf dia sudah paham, oh saya ini hamba Allah. Saya hamba Allah, diciptakan oleh Allah untuk hidup terikat sesuai dengan aturan Allah. Maka saya harus tahu bagaimana aturan Allah itu. Butuh ilmunya, butuh pengetahuan tentangnya, maka dia akan paham bahwa saya harus mengkaji Islam. Lalu bahwa setiap amal yang saya lakukan itu kan harus terikat pada syariat, berarti saya harus mengilmuinya sebelum saya beramal. Berilmu sebelum beramal. Dia juga akan paham bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa, bukan yang paling glowing, bukan yang paling kaya, bukan yang paling keren, bukan yang paling kelihatan ada banyak teman yang mengurubutinya. Sehingga kalau misalnya dia itu dibully karena naik sepeda, temannya naik motor atau mobil, dia tidak akan mudah menyerah atau mudah merasa insecure. Nggak ada masalah, karena di sisi Allah yang paling mulia bukan kamu pakai kendaraan apa. Kalau misalnya dia dibully karena kok gigimu kok gingsul, kok matamu kok sipit, kok kakimu kok begini, misalkan begitu ya, pemahaman yang benar yang sudah kita install tadi akan menjadi pengokoh dia. Dia paham bahwa ketaatan kepada siapapun itu harus menjadikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu sebagai sebuah acuan ya. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh ada ketaatan pada siapapun kalau itu dalam rangka maksiat kepada Allah. Misalkan atasannya, suaminya, gurunya, temannya nyuruh dia memukul temannya supaya masuk ke dalam geng ini. Oh, tidak ada itu cerita seperti itu. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka maksiat pada Allah. Dia disuruh mengolok-ngolok gurunya, mengumpat gurunya supaya dikatakan bagian dari geng ini. Dia tidak mau, itu kemaksiatan. Masa kemudian saya taat kepada seseorang dalam rangka maksiat? Nah, itu dia paham di situ. Termasuk kemudian juga harus kita mulai ajarkan, kita beri skill calon suami, calon istri, calon ibu, calon kepala keluarga. Pada waktu anak itu misalkan laki-laki, sebelum dia mukallaf dia harus pernah safar dengan dirinya sendiri ya, pernah naik kereta keluar kota, pernah diajari naik bis, bagaimana memilih kendaraan, bagaimana memutuskan sendiri, kan begitu. Di rumah dia diajari life skill, kalau misalkan nggak ada orang tua, dia lapar, skill-skill sederhana ya harus dimiliki, mulai dilibatkan. Lalu pada proses berikutnya itu kan dia juga sudah mulai kita ceritakan, kita ajarkan dia harus jadi seorang pengemban dakwah, pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, karena profil generasi yang harus kita wujudkan itu adalah khairu ummah ukhrijat linnas ya. Sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk umat manusia itu ketika mereka ngapain? Melakukan amar